Hai Sobat RSWN, bertepatan dengan Hari Gizi Nasional ke-65 pada tanggal 25 Januari 2025, di sini kita akan membahas mengenai gizi pada remaja. Saya Hera sebagai host pada acara siang hari ini bersama narasumber yang luar biasa ini dari ahli gizi RSWN Mbak Risna. Selamat siang Mbak Risna. Apa kabar hari ini Mbak Risna? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini kita akan membahas mengenai gizi pada remaja. Kenapa sih gizi pada remaja itu penting untuk dibahas? Karena pada fase remaja ini akan banyak sekali terjadi masalah gizi. Karena apa? Karena pada remaja itu ada perubahan lifestyle lah, terus asupan makannya juga perlu diperhatikan karena ada pertumbuhan fisik seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita bahas bersama dengan ahli gizi kita ini. Nah, Mbak Risna, kenapa sih pada remaja ini penting sekali untuk diperhatikan gizinya? Jadi untuk remaja sendiri kan usianya itu dari usia 10 tahun hingga 18 tahun ya Mbak Hera. Dan di usia itu terjadi pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan juga perubahan hormonal. Nah, di fase-fase itu rawan sekali terjadi masalah-masalah gizi, terutama mungkin dari kebiasaan makannya berubah, terus kemudian juga adanya menstruasi, kemudian citra tubuh. Jadi kayak misalkan body image itu di remaja putri maupun putra itu juga berpengaruh, berubah, ya? Terutama untuk kebutuhan gizinya, maka akan menyesuaikan gitu. Oh, jadi kalau misal untuk remaja putra dan putri nih, asupan gizi yang baik untuk mereka itu sebetulnya tuh yang kayak gimana sih Mbak Risna? Jadi untuk kebutuhannya ya, kebutuhannya asupannya terutama itu harus memenuhi dari gizi seimbang. Jadi kita memenuhinya dengan cara menerapkan gizi seimbang. Karena di Indonesia sendiri sudah nggak berlaku tuh yang namanya 4 sehat 5 sempurna Mbak Ira. Nah, untuk gizi seimbang sendiri dia punya 4 prinsip atau 4 pilar. Yang pertama, makanan yang dikonsumsi harus beraneka ragam. Yang kedua, adanya pemantauan berat badan yang secara berkala. Jadi biar kita tahu nih berat badan kita itu dalam range normal dalam indeks massa tubuh atau enggak gitu. Terus kemudian juga menjaga aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu harus terus ada minimal 3 kali 30 menit dalam seminggu. Jadi kayak olahraga gitu. Betul. Ya Mbak ya. Jadi sebenarnya tuh pemenuhan asupan gak hanya dari makanan aja ya berarti ya. Jadi kayak mungkin pola hidup sehatnya, olahraganya kayak gitu ya Mbak ya. Terus bagaimana sih cara para remaja itu bisa memenuhi gizi yang seimbang itu? Maksudnya kayak makanannya harus diatur yang seperti apa kayak gitu. Jadi kalau kita tarik dari gizi seimbang tadi Mbak Hera, itu untuk implementasinya kita bisa mengimplementasikan dengan isi piringku. Nah, isi piringku ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi makro kita atau zat gizi makro remaja. Nah, diantaranya isinya itu sepertiga adalah makanan pokok. Bisa dari nasi, mie, jagung, roti, dan yang bersumber karbohidrat. Itu sekitar 3 sampai dengan 4 porsi dalam sehari. Mungkin kalau untuk remaja putri bisa 3 porsi dalam sehari. Untuk laki-laki mungkin bisa 4 porsi gitu ya. Terus untuk sepertiganya lagi berisikan sayur. Sayur juga 3 sampai dengan 4 porsi dalam sehari. Kemudian 1/6 itu berisi buah. Nah, buah itu dalam sehari dibutuhkan 2 sampai dengan 3 porsi. Bisa contohnya mungkin kayak misalkan buah pisang itu sekali makan mungkin bisa 1, apel juga. Terus kalau misalkan pepaya mungkin bisa sekitar 150 gram. Terus kemudian yang 1/6-nya lagi itu berisikan lauk protein hewani dan protein nabati. Itu bisa 2 sampai dengan 4 porsi dalam sehari. Gitu. Terus untuk protein hewani mungkin sekali makan itu bisa sekitar 2 potong daging ayam tanpa kulit atau 1 butir telur. Kalau untuk nabati sendiri 1 porsinya sekitar 2 potong sedang tempe atau 2 potong sedang tahu gitu. Dan jangan lupa kita ada yang namanya pembatasan konsumsi garam, gula, dan juga minyak atau lemak ya. Kalau untuk garamnya sendiri sekitar 1 sendok teh dalam sehari. Untuk gula sendiri ada 4 sendok makan dalam sehari. Dan untuk minyak atau yang digoreng-goreng itu sekitar 4 sendok makan dalam sehari.
Dan yang terakhir ada lagi Mbak Ira, apa itu? Konsumsi air mineral. Nah, kadang kan kita lupa nih keasikan minum-minum yang manis ya. Jadi lupa air mineral. Itu ada minimal kurang lebih 2 liter sehari atau 8 gelas air minum sehari. Air mineral Sehari itu sehari. ya Mbak ya. Berarti dalam sehari itu memang benar-benar asupan yang dimakan itu nggak cuma dilihat dari jumlahnya aja, tapi variasinya juga ya. Jadi Iya, kayak komplit betul. gitu loh. Harus ada nasinya, ada lauk. Bahkan lauk pun harus 2 ya. Harus ada lauk hewani dan lauk nabati. Terus ada sayur, buah, dan ada pembatasan kayak bumbu-bumbu gitu juga ya. Dan jangan lupa pasti itu minum air mineralnya itu ya, Iya. air putihnya itu. Nah, terus ini Mbak, masalah-masalah remaja ini sering ditemui kalau namanya juga anak sekolah ya Mbak ya, kalau misal masih remaja itu tuh kadang kalau misal pagi mereka tuh jarang yang namanya sarapan. Nah, mereka kadang makan tuh juga baru siang atau bawa bekal pun itu juga tidak pas pagi ya dimakannya ya. Nah, Betul itu banget. apakah kalau misal anak remaja ini tidak sering sarapan, tidak rutin sarapan, apakah itu ada dampak yang ditimbulkan atau akan mempengaruhi apa gitu di anak remaja tersebut? Nah, untuk sarapan sendiri, jadi kita itu kan makan ya orang biasa, nggak remaja ya. Itu kita kan makan 3 kali sehari ya. Apalagi remaja itu juga harusnya dia bisa makan 3 kali sehari. Nah, sarapan sendiri itu manfaatnya banyak sebenarnya untuk para remaja ya terutama. Yang pertama, dia kan bisa meningkatkan konsentrasi. Jadi kalau kita sudah sarapan, posisi kenyang, pasti akan konsentrasi. Dan kalau konsentrasi, artinya apa? Artinya perkembangan otak atau asupan suplai ke otak itu maksimal, sehingga berpengaruh ke prestasi gitu. Terus yang kedua, juga kalau misalkan kita sudah sarapan, otomatis nggak ngantuk. Nah, makanya kadang kalau di sekolah banyak yang ngantuk, tapi kalau di rumah melek gitu ya. Karena kan karena salah satu faktornya mungkin dia tidak sarapan di rumah. Jadi waktu di sekolah dia ngantuk gitu. Terus yang ketiga, sarapan itu mengurangin craving food. Jadi kalau kita nggak sarapan, rasanya jam-jam mungkin di atas jam sarapan jam 7 sampai dengan jam 9 itu pasti akan pengennya ngemil. Nah, kalau kita ngemil otomatis beresiko untuk makan makanan yang tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam. Nah, itu berpengaruh ke penyakit degeneratif, mungkin bisa diabetes, hipertensi atau stroke gitu. Jadi, pentingnya sarapan itu tidak hanya untuk otak aja, tapi mungkin untuk investasi kesehatan kita ke depannya gitu. Jadi sebenarnya kalau hanya sarapan saja ya sebenarnya ya itu bukan hal yang besar, tapi ternyata dampaknya sangat ini sekali ya, sangat besar sekali untuk kedepannya. Nah, ini lagi Mbak Risna, kalau ada remaja nih, itu kan pasti tadi seperti yang Mbak Risna bilang, itu lebih suka kayak jajan-jajan kayak gitu ya. Maksudnya kayak karena tidak sarapan terus lebih craving food ya, lebih suka nanti makan-makan yang tinggi lemak, tinggi ini. Nah, selain itu pasti mereka tuh banyak yang tidak suka sayur. Nah, ini tuh sebenarnya kayak masalah mungkin dari anak-anak sampai dewasa pun juga masih banyak ya ini yang nggak suka sayur. Nah, ini menurut Mbak Risna itu kalau tidak suka makan sayur itu dampak untuk kedepannya atau gimana sih caranya biar mau makan sayur kayak gitu tuh gimana ya Mbak Risna? Kalau untuk dampaknya mungkin tidak terasa saat ini ya Mbak Ira ya. Karena yang namanya sayur dan buah itu kan kandungannya tidak hanya serat tapi vitamin dan mineral. Jadi untuk serat, vitamin dan mineral itu fungsinya banyak sekali. Terutama kalau untuk pencernaan, dia selain melancarkan pencernaan, dia juga menjaga bakteri yang ada dalam usus. Sehingga kesehatan pencernaan kita pun juga ikut ter-maintenance atau terjaga gitu ya. Terus kemudian juga dari segi rasa kenyang. Kalau kita konsumsi sayuran sesuai dengan isi piringku, otomatis akan kenyang lebih lama sehingga tidak akan terjadi yang namanya craving food gitu. Terus kemudian juga dari sayur dan buah atau serat, vitamin, mineral itu juga bisa menjaga kesehatan kulit dan menghindarkan kita dari penyakit-penyakit yang mungkin kronis atau degeneratif ya, karena di sayur dan buah itu tinggi sekali akan antioksidan. Ya kan, jadi otomatis penyakit-penyakit yang mungkin seperti stroke, diabetes itu juga akan jauh dari kita gitu. Jadi itu investasi remaja sebenarnya, tapi kebanyakan karena mereka itu preference-nya adalah kesukaan. Jadi bukan
kebutuhan atau kesehatan. Jadi mereka masih concernnya ke keinginan mereka, kesukaan mereka gitu. Jadi sayur ini sebenarnya tadi sih ya seperti yang dibilang sama Mbak Risna ya, sayur ini kan penting untuk kulit juga ya. Berarti kan itu para remaja yang mau Glowing mau glowing, mau body image ya, yang ini sama body image-nya itu harus mau makan sayur ya berarti ya. Karena dia kan juga bisa menjaga berat badan ya, karena kan tidak banyak konsumsi makanan yang aneh-aneh dan larinya ke sayur dan karena buah. dia udah langsung kenyang itu ya, karena betul. mengenyangkan. Nah ini ngomong-ngomong terkait tadi ini apa, karena udah kenyang jadi bisa menjaga berat badan. Nah remaja ini juga kadang suka diet yang aneh-aneh nih Mbak Risna. Benar-benar. Kadang ada diet yang nggak makan karbo lah, ada yang intermittent fasting lah. Kalau ini ya yang lagi happening nih ya, intermittent fasting ini. Nah itu menurut Mbak Risna sendiri sebagai ahli gizi, apakah diet-diet itu memang dibutuhkan untuk remaja atau ada aturan khusus sebenarnya? Oke, kalau untuk diet, jadi kita mau diet-diet itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Nah, sedangkan remaja itu kan masa pertumbuhan dan perkembangan ya, Mbak. Jadi kalau misalkan kita melakukan itu sembarangan, takutnya yang jadi kebutuhan sebenarnya itu tidak tercukupi. Jadi kebanyakan merasa butuh diet, padahal body image-nya maksudnya komposisi tubuhnya tuh sudah normal sudah gitu, baik, tapi dia merasa di depan kaca tuh badannya kurang ideal gitu, kurang model lah ibaratnya gitu kan. Jadi mereka diet-dietnya diet ngarang. Nah, padahal kebutuhan itu zat gizi makro itu harus terpenuhi dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral atau serat itu harus terpenuhi. Jadi kalau misalkan mau diet mungkin harus diperuntukkan untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus. Artinya mungkin dia obesitas atau gemuk ya, terus kemudian mungkin dia kekurangan energi kronis, dia harus diet yang menggemukkan atau meningkatkan berat badan. Nah seperti itu. Jadi diet sendiri pun juga harus sesuai dengan kebutuhan. Seandainya memang sudah normal ya tidak diperlukan diet, yang diperlukan hanyalah gizi seimbang. Dan selama ini yang menjadikan berat badan berlebih atau kurang mungkin ya kurangnya pengetahuan, kemudian juga pilihan jenis makanan yang tidak sesuai, yang mungkin terlalu tinggi lemak ya. Jadi kebanyakan mengambil jalan pintas ya, untuk dietnya hanya makan karbo aja atau protein aja. Sedangkan yang dibutuhkan tubuh tidak hanya satu jenis zat gizi makro saja gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan juga sebaiknya dikonsulkan ke ahli yang lebih lah ahli ya. gitu ya. Jadi lebih ke ini ya, pemahaman terkait dietnya ya Mbak Risna ya. Jadi kan mungkin menurut orang diet itu kan harus mengurangi makan, harus menurunkan berat badan. Padahal menaikkan berat badan pun itu juga termasuk diet ya, benar. seperti itu. Jadi ini selain diet-diet ini ya Mbak ya, kalau misal nih di remaja-remaja itu kan kalau misal sekolah, nah itu kan pasti banyak orang jualan jajan ya. Ya tadi kayak dibahas juga, kalau misal tidak sarapan, terus tadi ada craving food, lebih suka makan-makan yang tinggi lemak, terus tinggi garam, nah kayak gitu. Nah jajan-jajan ini yang kayak mungkin minum kayak es teh, es kopi, kan sering ya sekarang ya banyak es teh, es kopi kayak gitu-gitu. Terus ada makan makanan yang mungkin kayak pedes, terus kayak banyak bumbu cabe, sambal segala macam. Itu kan itu idola anak remaja ya, anak sekolahan kayak gitu. Nah itu menurut Mbak Risna sendiri, boleh nggak sih anak-anak remaja ini jajan-jajan seperti itu? Apakah memang harus dilarang atau ada batasan tertentu? Mungkin kalau untuk kebiasaan jajan ya, mungkin perlunya peningkatan pengetahuan ya. Jadi mereka bisa tahu nih mana jajanan yang cocok di usianya gitu, ataukah ini cocok di usianya sesuai kebutuhannya atau enggak gitu. Karena yang namanya masa remaja, peralihan dari fase anak-anak ke dewasa gitu ya, apalagi dimulai dari umur 10 tahun. Nah itu kan pasti masih senang-senangnya jajan. Jadi harus meningkatkan pengetahuannya aja sih, dan khususnya untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya yang perlu ngerti, mengarahin anaknya bagaimana memilih jajan yang benar gitu. Kalau untuk jajan sendiri mungkin mulai dari minuman yang tadi ya Mbak ya, yang es teh itu es teh, es kopi gitu kan. Kalau untuk teh dan kopi itu kan kaitannya kan erat sama kafein ya. Nah, kafein yang terlalu tinggi dikonsumsi oleh tubuh juga tidak bisa dicerna baik sama tubuh. Akhirnya dia jadi sisa kotoran yang akhirnya
bisa berdampak. Berdampaknya apa? Kalau mungkin di fase remaja itu mengganggu pola tidur gitu. Sedangkan kalau di fase dewasa, orang konsumsi kafein itu tujuannya sudah pasti biar nggak biar bisa kerja gitu ya, Nggak biar nahan ngantuk ngantuk gitu gitu kan. ya, Mbak Rizna. Tapi kalau di anak-anak atau peralihan ini remaja itu akan mengganggu pola tidur mereka justru. Jadi berdampak ke apa, ke kemampuan berpikir, konsentrasi. Kayak perkembangan otaknya Nah, juga akhirnya akan prestasinya akan terganggu menurun gitu ya. gitu. Ternyata prestasi menurun pun juga bukan semata-mata karena malas belajar, tapi mungkin karena pola jajan mereka yang salah gitu. Terus kemudian minuman-minuman seperti itu pasti otomatis akan tinggi gula gitu kan. Nah, kalau udah tinggi gula, dia akan berpengaruh dengan konsumsi makanan mereka. Mereka udah konsumsi es teh sama es kopi, otomatis ada timbul rasa kenyang nih, rasa kenyang yang tipuan gitu. Jadi mereka jadi males makan yang lain gitu. Karena lebih apa ya, instan kalau dengan minum manis gitu. Terus kalau untuk jajanan pedes ya tadi ya. Kalau jajanan pedes itu kalau zaman sekarang cenderung ke bubuk ya Mbak makanannya ya. Bukan kayak sambel, bukan, tapi Oh, biasanya jadi ke kayak bubuk kan. cabe gitu ya. Bubuk cabe. Itu kan kaitannya mungkin lebih ke bahan pengawet ya. Oh, bahan-bahan yang untuk membuat bubuk cabenya itu Nah, ya. terus kemudian juga zat pewarna yang tidak alami. Kita tidak tahu apakah bahan tersebut benar-benar aman untuk remaja gitu. Dan mereka kan imunnya belum sebagus orang dewasa. Jadi kemungkinan efek samping dari makanan itu pasti akan ada, baik dari ke saluran pencernaan, mungkin juga ke imunitas juga bisa gitu kan, akan timbul diare itu sangat mungkin, mual muntah ya, keracunan itu pun bisa gitu. Jadi kalau untuk jajanan sebaiknya kita perlu tahu nih komposisinya apa, terus kemudian dibuat dari bahan apa gitu. Kalau misalkan orang tuanya berkenan untuk membuatkan di rumah, kenapa enggak gitu kan. Terus kemudian juga mungkin untuk remaja yang mulai sudah usia 16, 17, 18 tahun kan sudah mulai bisa diberi pengertian ya. Jadi bisa milih nih mana jajanan yang sekiranya mungkin dia tidak terlalu tinggi kalori, ada proteinnya gitu kan, ada lemaknya, masih bisa tergolong ke makanan sehat, it's okay. Sudah gitu. bisa milih gitu ya, kayak mana yang nggak bikin gemuk tadi ya, Nah, karena benar. memikirkan body image-nya dia gitu ya Mbak ya. Jadi sebenarnya bukan jajan sembarangan sih ya, kayak jajan-jajan itu, cemilan-cemilan itu sebenarnya masih boleh ya. Iya. Cuman kita harus ingat lagi gimana cara bikinnya, bahan-bahan yang dipakai seperti apa, lebih ke situ ya. Ya, mungkin kalau misalkan boleh saran, mungkin kalau pengen yang kayak es teh, es kopi, mungkin bisa bikin sendiri di rumah ya, karena bahan-bahan makanannya lebih terjamin. Airnya mateng, kemudian kalau mau bikin es juga esnya dari air yang mateng gitu kan. Terus gulanya juga gula asli, tidak gula sintesis gitu. Terus juga ini Mbak, takarannya, karena kan di gizi seimbang kan diatur nih. Tadi ada takaran Pembatasannya, gula itu takaran ya. gula. Jadi kita tahu nih sehari penggunaan kita sudah berapa banyak, dan mungkin daripada mungkin konsumsi yang es teh, es kopi gitu kan, mungkin bisa dialihkan ke jus buah yang lebih alami dan mungkin lebih tinggi serat tadi, lebih banyak manfaatnya gitu. Oh, jadi selain untuk pengganti yang tadi gak suka sayur itu mungkin ya, ya, bisa jadi di mungkin jus ya. ditambah buah atau apa, jadi biar bisa jadi salah satu alternatif ya untuk asupan seratnya gitu Iya, ya. Mbak ya. benar. Oke Sobat RSBN, tadi sudah ada pembahasan yang menarik ya terkait gizi pada remaja. Nah Mbak Rizna, ini untuk sobat-sobat RSBN nih yang ada di rumah, mungkin tadi juga ada orang tua mungkin ya, orang tua yang punya remaja di rumah. Ini ada nggak sih tips-tips untuk agar menjadi remaja yang sehat gitu Mbak Rizna? Oke, ada dong Mbak Era pastinya. Nah, untuk Sobat RSWN yang punya remaja di rumah ataupun kalian yang masih remaja, mungkin bisa menerapkan beberapa tips ini. Yang pertama, penuhi kebutuhan gizi dengan gizi seimbang. Yang kedua, hindari makanan yang tinggi lemak, tinggi garam, dan juga tinggi gula, termasuk minuman berenergi ya. Kemudian yang ketiga, ada pola tidur yang cukup dan teratur. Dan yang keempat, jangan malas gerak atau aktivitas fisik secara teratur ya, 3 kali 30 menit dalam seminggu. Nah itu dia Sobat RSWN, sudah dijelaskan ya tadi Mbak Rizna tentang tips-tips gizi seimbang, tips-tips untuk remaja sehat gitu ya. Jadi remaja ini merupakan fase yang banyak sekali tadi ya dibahas, ada permasalahan gizi yang nggak suka sayur, tidak suka sarapan, asupan makannya mungkin masih kurang seperti itu. Padahal pada remaja sendiri ini dibutuhkan gizi yang cukup, gizi yang seimbang, tidak hanya jumlahnya tapi
tapi juga jenisnya yang bervariasi. Nah, itu untuk apa sih? Untuk perkembangan fisiknya, ada perkembangan hormonalnya pada masa remaja, terutama remaja putri ya. Nah, selanjutnya ada untuk investasi kesehatan. Jadi untuk di masa depan nanti agar tidak terkena penyakit-penyakit degeneratif seperti itu. Oke Mbak Risna, terima kasih atas waktunya sudah mau sharing ilmu terkait gizi pada remaja. Semoga ilmu-ilmu tadi yang Mbak Risna sampaikan itu bermanfaat bagi sobat-sobat RSWN yang ada di rumah. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe RSWN TV. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Selamat Hari Gizi Nasional. Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Bye.